Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaliana. Saya mahasiswi Universitas Al-Muslim Biren, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas Pantalabu. Video ini merupakan tugas apresiasi sastra Indonesia yang dibimbing secara langsung oleh dosen kami, Ibu Nurlaili MPD. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kelinci yang Sombong dan Kura-kura yang Bijaksana. Jadi pada suatu masa di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci dan kura-kura yang bersahabat dengan sangat baik. Kelinci ini sangat sombong dan angkuh, kura-kura sangat baik hati dan juga bijaksana. Jadi suatu hari kelinci yang sombong ini berkata kepada kura-kura, "Hai kura-kura, kamu tahu tidak kalau aku itu berlari lebih kencang dari kamu?" Kura-kura pun menjawab, "Setuju. Benar, kamu itu berlari lebih kencang daripada saya." Dengan begitu kelinci langsung lanjut berbicara, "Bagaimana kalau kita bertanding? Dengan begitu kamu akan tahu semana cepatnya aku." Kura-kura dia tak sadar diri, dia tahu bahwa dirinya itu bukanlah tandingan yang mudah untuk kelinci. Bukan lawannya kelinci. Dia sadar kalau dia itu sangat lambat. Dia nggak akan bisa menang jika bertanding dengan kelinci yang sangat kencang. Kelinci pun berkata kepada kura-kura, "Kau lihat kura-kura, kakiku sangat besar, kakiku sangat lebar. Lihatlah kakimu. Kau begitu kecil kura-kura. Lihatlah belakangmu, punggungmu begitu berat. Mana sanggup kau lari lebih kencang daripada aku?" Kura-kura hanya berdiam diri. Kelinci pun langsung berkata, "Kalau kita berlari, kamu pasti akan kalah." Dengan begitu, kura-kura pun menjawab. Kura-kura tahu bahwa kelinci itu sangat sombong dan sangat angkuh. Jadi kura-kura pun dengan kesombongan dan angkuhan kelinci, kura-kura pun menerima tawaran dari kelinci. Jadi dia siap untuk bertanding dengan kelinci. Kelinci pun menjawab, "Kalau kamu setuju, besok datanglah ke sini di waktu yang tepat, yang sama, dan kita akan bertanding di sini." Kelinci langsung berlari dengan begitu cepat meninggalkan kura-kura. Kura-kura termenung, dia memikir, "Bagaimana besok? Kalau seandainya aku kalah berlomba lari dengan kelinci, aku kan berlari sangat lambat. Kelinci berlari begitu cepat. Tanpa dengan begitu beban di kepalanya, kura-kura berjalan kaki pulang ke rumah. Dan kita akan bertanding di sini." Kelinci langsung berlari dengan begitu cepat meninggalkan kura-kura. Kura-kura termenung, dia memikir, "Bagaimana besok? Kalau seandainya aku kalah berlomba lari dengan kelinci, aku kan berlari sangat lambat. Kelinci berlari begitu cepat. Tanpa dengan begitu beban di kepalanya, kura-kura berjalan kaki pulang ke rumah." Sesampainya di rumah, kura-kura tidur. Keesokan harinya, kelinci datang begitu cepat ke tempat perjanjian mereka. Dan kura-kura datang setelah kelinci datang. Begitu kura-kura sampai, dia melihat bahwa sudah ada kelinci di situ dengan kawan-kawan yang lain untuk menyaksikan pertandingan mereka. Begitu kura-kura sampai, kelinci langsung berkata, "Mari kita berlomba, wahai kura-kura." Dengan begitu perlombaan pun dimulai. Begitu perlombaan dimulai, kelinci lari dengan begitu cepatnya, begitu desisnya. Bahkan angin, debu yang disebabkan oleh anginnya kelinci berlari tadi membuat kura-kura menjadi batuk. Di saat kelinci berlari, dia menemukan sebuah pohon yang begitu indah, begitu adem, begitu sejuknya pohon itu. Batin kelinci pun berkata, "Aku istirahat dulu di sinilah sambil makan." Kura-kura kan pasti sangat lambat, kelihatan lagi di belakang. Kesombongan kelinci mulai datang. Jadi kelinci makanlah sebuah wortel dan sambil bersandarkan diri di atas pohon. Sambil dia makan, habis dia makan wortel itu, dia ketiduran. Dia tidur dengan sangat pula. Perlahan-lahan kura berlari perlahan-lahan melewati kelinci. Kura-kura melihat kelinci sedang tidur. Dia tanpa bersuara, dia pelan-pelan lari dengan pelan-pelannya agar kelinci tidak bangun. Begitu hampir sampai di garis finish, kawan-kawannya semua bersuara, berteriak memanggil kura-kura, kura-kura, kura-kura. Batin kawan-kawannya berkata, "Di mana kelinci?
Di mana seekor kelinci? Bukankah dia lari begitu cepat? Bukankah kemarin dia sangat sombong menantang kura-kura? Hari ini kenapa dia tidak kelihatan? Karena kesombongannya kelinci tadi, dia ketiduran di bawah pohon sambil makan. Karena setelah makan dia kenyang, jadinya dia ketiduran. Dia tidak sadar bahwa kura-kura itu sudah melewati dirinya, hampir mencapai garis finish. Karena suara teriakan dari teman-temannya itu, kelinci terbangun. Dia sadar bahwa dirinya tertidur dengan sangat lama. Dia mendengar suara teman-temannya memanggil suara kura-kura. Dia berkata, wah tidak, kura-kura sudah mau sampai, aku ketiduran. Jadi si kelinci itu bangun. Suara berteriak memanggil kura-kura, kura-kura, kura-kura. Batin kawan-kawannya berkata, di mana kelinci? Di mana seekor kelinci? Bukankah dia lari begitu cepat? Bukankah kemarin dia sangat sombong menantang kura-kura? Hari ini kenapa dia tidak kelihatan? Karena kesombongannya kelinci tadi, dia ketiduran di bawah pohon sambil makan. Karena setelah makan dia kenyang, jadinya dia ketiduran. Dia tidak sadar bahwa kura-kura itu sudah melewati dirinya, hampir mencapai garis finish. Karena suara teriakan dari teman-temannya itu, kelinci terbangun. Dia sadar bahwa dirinya tertidur dengan sangat lama. Dia mendengar suara teman-temannya memanggil suara kura-kura. Dia berkata, wah tidak, kura-kura sudah mau sampai, aku ketiduran. Jadi si kelinci itu bangun. Dia berlari dengan sangat cepat untuk mencapai garis finish. Secepat apapun dia berlari, dia akan tetap ketinggalan di belakang, karena kura-kura sudah dari tadi hampir mencapai garis finish. Ia berlari dengan begitu cepatnya, tetapi kura-kura sudah dahulu mencapai garis finish. Kaki kanan kura-kura terlebih dahulu menyentuh garis finish ketimbang kelinci. Biarpun katanya kaki kelinci itu lebih besar dari kura-kura, biarpun katanya kura-kura itu kecil, tapi di hari perlombaan itu kura-kura menang melawan kelinci. Kura-kura pertama lah yang menginjak garis finish, dan pada akhirnya kura-kura menang. Jadi kesimpulan dan dari cerita yang kita dengar tadi, dari isi dongeng yang sudah kita dengar tadi, ialah jangan menghina orang, jangan angkuh, jangan sombong, karena kesombonganmu, karena keangkuhanmu itu dapat menjatuhkan dirimu. Contohlah seperti kura-kura, dia sangat bijaksana, dia sangat baik hati. Dia bahkan diam saja ketika dihina oleh teman-temannya. Dia bahkan tidak membantah apapun kata kelinci. Dengan rendah hati dia menerima apa yang dikatakan oleh kelinci. Yang patut kita contoh adalah sifatnya kura-kura yang begitu bijaksana. Kita tidak patut jangan contohkan sifat kelinci yang sangat angkuh dan dia menghina temannya, dia menantang temannya. Akhirnya si kelinci sadar bahwa sebenarnya sifat dia itu tidak bagus, tidak bisa dicontohkan orang-orang. Dia akhirnya minta maaf kepada kura-kura, dan dia sadar bahwa dirinya salah telah menghina kura-kura. Jadi dia minta maaf kepada kura-kura karena atas kesombongannya selama ini dia telah jatuh, karena kesombongannya menjatuhkan dirinya. Begitulah teman-teman kesimpulan dari cerita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.